ketika kegiatan ini dilakukan secara intensif sesuai dengan ini di arah panah yang paling atas ya, pengembangan intensif itu dilakukan secara tidak langsung, itu akan menumbuh kembangkan nih dan di-share dari guru tersebut untuk mampu menjadi seorang guru yang profesional. Nah, tekniknya banyak, nanti ada teknik individual seperti apa, teknik kelompok seperti apa, di mana penggunaan teknik supervisi ini juga tergantung dari tujuan, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi guru. Jadi mungkin menurut Bu Wina, saya itu lebih nyaman Bu ketika supervisor saya ini melakukan teknik yang kunjungan kelas misalkan. Tapi mungkin bagi Bu DJ, oh saya lebih suka ketika lebih kepada praktek di laboratorium Bu Rara. Nah, tidak ada yang lebih bagus di antara semua teknik ini. Semuanya bagus, tetapi bagusnya ini juga tentunya harus ditinjau dari tujuan, kondisi, dan situasi dari supervis itu sendiri. Nah, adapun langkah-langkah perencanaan dalam supervisi pendidikan, saya jabarkan dalam 4 kuadran penting. Yang pertama yaitu melalui pengumpulan data. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan itu disupervisi dalam proses pembelajaran mata pelajaran apa, mata kuliah apa yang memang itu kurang. Setelah data terkumpul, baru data tersebut diolah. Diolahnya melalui pembuatan program, jadwal, dan sebagainya. Kemudian data tersebut diklasifikasikan, penarikan kesimpulan, baru menentukan teknik supervisi mana yang sekiranya tepat. Kalau di UM ini, supervisi yang berasal dari penilaian kuesioner dari mahasiswa itu hanya dilakukan ketika akhir perkuliahan, di mana itu syaratnya Bapak Ibu untuk mengetahui nanti nilainya di mata kuliah ini harus mengisi kuesioner terlebih dahulu. Apakah itu nanti ada feedback Bu untuk pendidiknya? Ada. Karena ketika banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa, itu biasanya memang ada proses penilaian. Jadi hal-hal apa yang memang seharusnya perlu ditingkatkan lagi, perlu dioptimalkan lagi. Nah, kegiatan supervisi ini harus diikuti dengan follow up melalui kegiatan evaluasi, di mana evaluasi ini akan menjadi titik tolak untuk menyusun program perencanaan selanjutnya. Jadi setelah misalkan Bapak Ibu sudah memberikan nilai untuk atau nilai proses pembelajaran mata kuliah semester awal itu wawasan pendidikan. Nah, itu dinilai, oh ternyata dari rata-rata angkatan 2020 ini nilainya kurang bagus. Nah, di situ seorang pendidik itu mulai merefleksikan, kemudian mulai menelaah hal-hal apa yang memang sekiranya kurang, sehingga customer satisfying yang diperoleh dari mahasiswa ini belum bagus. Nah, maka dari itu erat kaitannya antara supervisi dan penjaminan mutu. Karena nanti muaranya kegiatan supervisi ini kembali lagi ke kualitas pendidikan. Kalau kualitas pendidikan ini bagus tidaknya, itu tentunya harus ada quality assurance. Gimana quality assurance merupakan salah satu follow up tindak lanjut dari adanya quality control. Jadi ada kontrol kualitas terlebih dahulu, baru ada penjaminan kualitas terlebih dahulu. Nah, prosesnya seperti apa? Supervisi yang disupervisi oleh guru, untuk apa? Meningkatkan proses pembelajaran yang diberikan kepada murid. Nah, harapannya muara supervisinya ketika murid itu sudah lulus, output dan outcome-nya ini mampu berkualitas. Kalau sudah berkualitas, tentunya harus ada penjaminan mutu yang memang benar-benar menjamin kualitas dalam proses pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga tersebut. Ketika kualifikasi education ini sudah terjawab, tujuan apa? Tujuan pendidikan ini pasti tercapai. Maka dari itu sekedar saya ingatkan, pertemuan kemarin sudah kita bahas dan juga sudah banyak sharing dari Bapak Ibu sekalian bagaimana sih Bu antara keterkaitan teorinya supervisi dan penjaminan mutu, kemudian tataran justifikasi praktisnya sampai ke dalam peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, era perkembangan mutu ketika mungkin teman-teman antara supervisi dan juga penjaminan mutu ingin tahu keeratannya di mana, selain kemarin sudah kita pelajari beda pengawasan dan supervisi, era perkembangan mutu ini pada dasarnya dimulai pada abad ke-18. Jadi pada abad itu eranya masih belum ada mutu, jadi kualitas itu bukan sesuatu yang dianggap penting, dianggap perlu. Nah, sebelum tahun 1930 ini mulai ada era quality melalui produk. Saat itu produknya apa? Ini lebih kepada produk-produk yang bersifat konkret, di mana mutu ini awalnya memang dipelopori oleh
perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produk, ya, teknik, kemudian otomotif, dan sebagainya. Di mana sesuatu dikatakan bermutu ketika diperiksa, diukur, diuji, dinilai, dan dibandingkan dengan syarat yang diterapkan. Selanjutnya pada tahun 1930 ini era kualitasnya. Mulai ada standar, menilai derajat pemenuhan standar, koreksi-koreksi penyimpangan yang ada, sampai rencana penyempurnaan. Jadi era 1930 ini perakitan produk-produk ini sudah ada standarnya, assembly-nya seperti apa, kemudian nanti indikasi bermutu itu seperti apa, itu sudah ada. Kemudian tahun 1951 ini lebih era statistikal, di mana analisis variasi produk. Dan selanjutnya pada tahun 1960 ini era kualitasnya, ini mulai beranjak dari yang sebelumnya lebih banyak ke industri-industri manufaktur, ini secara berkala ini bukan sekedar inspeksi, tetapi sudah ada SMM, Sistem Manajemen Mutu Efektif. Kemudian ada pemeriksaan secara berkala, dan juga ada peninjauan berkesinambungan. Tahun 1980 ini mulailah dikenal yang namanya TQM atau Total Quality Management, di mana yang sebelumnya ini lebih ke perusahaan manufaktur mulai dikembangkan itu ke dunia-dunia pendidikan dengan berbagai standar mutu yang ada, baik itu ISO, baik itu standar-standar mutu yang lainnya. Di mana dalam TQM ini mengacu ke 4 hal pokok. Yang pertama, kebutuhan pelanggan atau need and desire customer. Jadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian untuk mencapai apa? Tujuan yang efektif dan efisien, tepat guna, tepat sasaran, dan juga meminimalisasi waktu, tenaga, dan biaya. Dan pada konsep TQM ini, kerja tim itu menjadi syarat mutlak. Untuk apa? Untuk pencapaian mutu secara continuous improvement atau secara berkelanjutan. Jadi kalau misalkan pada tahun-tahun sebelum era 80-an, itu hanya sekedar cross-check bahan, ada kekurangannya, disortir, selesai. Tetapi pada era 60-an itu mulai dilakukan perbaikan secara berkala. Dan pada tahun 80 ini mulai dikenal dengan adanya istilah Kaizen, yang dipelopori oleh Kaoru Ishikawa dari Jepang, di mana Kai itu perubahan jadi itu sesuatu yang baru dan dilakukan secara continuous improvement atau terus-menerus. Ketika berbicara hierarki konsep mutu, sebelumnya saya ingatkan bahwa sebelum ada quality assurance, penjaminan mutu, itu ada inspeksi seperti yang tadi di era perkembangan sudah saya jelaskan. Kemudian ada kontrol mutu. Kontrol ini lebih ke pengawasannya. Nah, selanjutnya ada proses deteksi. Ketika kontrol mutunya bagus, barang itu diapakan atau produk itu diapakan. Ketika kurang bagus, dilakukan apa? Nah, untuk mencegah atau proses pencegahan agar mutunya itu senantiasa terjaga, maka perlu adanya jaminan mutu. Ketika berbicara jaminan mutu, tentunya harus ada standar mutu yang digunakan. Kalau dalam sistem persekolahan, tentunya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, ada 8 standar. Sedangkan untuk perguruan tinggi tentunya menggunakan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Nah, selanjutnya ketika penjaminan mutu tersebut masuk ke dalam yang namanya manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Jadi TQM itu merupakan representatif teori substantif pengembangan dari jaminan mutu tersebut, di mana dalam TQM itu ada kontrol mutu, ada jaminan mutu, dan ada tools-tools dalam peningkatan mutu suatu lembaga pendidikan agar kualitasnya dapat meningkat secara continuous improvement. Nah, sebelum saya menjelaskan sampai ke PDCA cycle, ini saya ingin brainstorming ya hari ini. Jadi hari ini saya informasikan untuk hari ini ada ini ya, ada Bapak Ibu yang dari jurusan Dikdas ya, dari jurusan Dikdas, Ibu Dian Eka. Ibu Dian Eka ini merupakan kakak tingkat mungkin ya, angkatan di atas teman-teman atau di atas Bapak Ibu yang tergabung di mata kuliah ini karena memang beliau ingin mendalami disertasi tentang mutu. Silakan Ibu Dian Eka Indriani untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, matur nuwun, Bu.
Oke, mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjadi masalah serius, Ibu. Iya, karena apa? 4 PR yang sampai sekarang belum mampu, diberikan solusi secara efektif. Kalau efisien mungkin di beberapa daerah-daerah tertentu ya, itu ada 4, yaitu mulai mutu, pemerataan, relevansi, dan juga efisiensi. Karena apa? Kebanyakan lulusan-lulusan S1 katakanlah, itu ketika bekerja itu banyak sekali yang menyimpang dari hal apa keilmuan yang sedang atau sudah dipelajarinya. Nah, relevansi ini terjadi karena apa? Apakah karena pelaksanaan supervisinya yang tidak bagus ataukah karena penjaminan mutunya yang tidak sesuai standar? Salah satunya demikian. Tetapi faktor yang paling penting adalah SDM-nya. Karena sebaik apapun suatu sistem, ketika manusia sebagai sumber daya manusia implementatornya ini tidak berkualitas, tentunya hasilnya juga tidak akan berkualitas. Lalu apakah ada jaminan Ibu perguruan tinggi yang dikatakan berkualitas itu dapat menjamin beberapa dekade selanjutnya? Tidak, karena apa? Dalam akreditasi itu ada masa akreditasinya. Jadi bisa dikatakan bahwa sekolah A hari ini atau tahun ini sampai 4 tahun atau 5 tahun ke depan bisa dikatakan berkualitas, tetapi tidak ada jaminan 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip dalam penjaminan mutu itu yaitu continuous improvement. Artinya, kualitas itu harus senantiasa selalu always ditingkatkan dari waktu ke waktu. Melalui apa? Melalui standarnya. Kalau sudah memenuhi standar, berarti dikembangkan menjadi sesuatu standar yang melebihi hal yang seharusnya. Kalau sudah sesuai standar, berarti sudah bagus, dijadikan acuan. Kalau kurang dari standar, inilah PR-nya yang perlu diperbaiki. Dan langkah pertama dalam memperbaikinya ditinjau dari PBM-nya. Proses belajar pembelajaran yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh gurunya. Karena apa? Guru sebagai garda depan dalam proses pembelajaran untuk mampu menghasilkan output yang berkualitas. Kalau outputnya berkualitas, nanti outcome-nya juga berkualitas. Nah, jadi itu keterkaitannya antara supervisi dan penjaminan mutu, di mana ini tidak dapat dipisahkan karena esensinya untuk mencapai sesuatu yang berkualitas selalu ada fase-fase tahapan proses yang dilaluinya. Dari sini kita diskusi dulu atau saya selesaikan materinya terlebih dahulu Bapak Ibu? Bagaimana Pak Eko? Materi dulu aja. Oke, materi dulu ya. Jadi saya lanjutkan. Nah, selanjutnya terkait dengan PDCA cycle, ini ada 3 bapak mutu ya. Yang pertama yaitu Joseph Juran, kemudian Crosby, dan juga Deming. Nah, PDCA cycle ini dipelopori oleh Deming. Di mana dalam teori manajemen pendidikan, itu ada yang namanya POAK, yang dipelopori oleh Josh R. Terry. Mulai dari planning, organizing, equating, dan controlling. Di mana nanti berbeda menurut Gulick, menurut Taylor, menurut Moon, dan sebagainya itu ada yang namanya assembling, ada yang namanya motivating, ada yang namanya guiding, dan sebagainya. Tetapi esensinya ada 4 itu, POAK, yang dipelopori oleh Josh R. Terry. Nah, begitu pula dalam sistem penjaminan mutu. Prosesnya ini, siklusnya ini melalui PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act. Plan ini apa? Perencanaan. Di mana masalah-masalah yang muncul itu apa? Dilakukan analisis kebutuhan. Kemudian dilakukan apa? Dari analisis kebutuhan itu, kemudian sumber-sumber penyebabnya, faktor-faktor penyebabnya itu ditelaah. Ditelaah untuk menjadikan masalah-masalah itu muncul. Setelah masalah itu ada, kemudian dilakukan scale priority atau analisis dari ini penentuan prioritas. Masalah apa sih yang seharusnya ini segera diselesaikan, yang memiliki tingkat urgenitas tinggi. Dan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi lembaga pendidikan dan juga tujuannya. Karena tentunya setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan yang berbeda. Selanjutnya do atau pelaksanaan. Jadi waktu untuk beraksi dari rencana yang sudah ada setelah dilakukan need assessment, analisis, terus kemudian penentuan skala prioritas, disusunlah suatu rencana tersebut. Nah, untuk implementasi dari rencana yang sudah ada itu dilakukan aksinya diimplementasikan. Bagaimana nanti implementasinya? Bagaimana ketika ada resikonya?
atau hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya, atau ada gangguan, penyimpangan, dan sebagainya. Nah, tentunya itu juga harus masuk ke dalam proses perencanaan yang memang sebelumnya tadi sudah dilakukan analisis kondisi atau SWOT, atau juga skala prioritas itu sendiri. Nah, selanjutnya ada cek. Cek ini lebih kepada proses pengawasan kalau dalam proses manajemen pendidikan. Jadi dalam pengawasan, dalam cek ini ada monitoring dan juga evaluating. Untuk apa? Untuk peningkatan dari pelaksanaan rencana terkait sistem mutu itu yang akan diperbaiki. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu act, di mana proses dari penilaian itu dapat ditingkatkan, dapat dikembangkan, atau justru ini akan dilakukan perbaikan ketika proses-proses lainnya ini sudah ditelaah dan diketahui hasilnya. Nah, konsep PDCA cycle ini ketika Bapak Ibu nanti ingin mengambil topik manajemen mutu, dan ini seringkali dari penguji luar itu sering dipertanyakan. Kenapa manajemen pendidikan itu kan harusnya POAK? Mengapa menggunakan PDCA cycle? Karena secara esensinya sama, arusnya, fungsionalisasinya sama. Dan ini nanti biasanya di disertasi yang memiliki nilai tinggi, karena itu seringkali ketika Bapak Ibu misalkan Pak Dino ingin meneliti terkait blended learning, tetapi ketika dalam penjelasan meta analysis datanya itu tidak dikemukakan mana yang planningnya, mana yang do-nya, mana yang chat-nya, mana yang act-nya, itu nanti biasanya seringkali kita dianggap mengambil ranah dari jurusan TEP karena sama-sama blended learning. Padahal maksudnya Pak Dino meneliti blended learning ini karena memang ditinjau dari sisi manajemennya. Nah, untuk pelaksanaan ujian disertasi nanti dari penguji bidang pendidikan maupun dari penguji ahli jurusan itu nanti yang biasanya akan ditelaah dan dinilai tinggi di dalam prosesnya. Nah, selanjutnya, apakah hanya proses itu, Ibu, dalam penjaminan mutu? Secara global, memang PDCA, tetapi ketika terkait dengan dokumen, ada aturan-aturannya. Baik dokumen ini dikeluarkan oleh lembaga pemerintah formal, contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, maupun lembaga-lembaga dari non kepemerintahan, contohnya ISO dan sebagainya. Nah, kebijakan dan sasaran mutu ini ada 4 tahap. Yang pertama apa? Mengapa? Mengapa ini tingkat satunya, di mana berisi kebijakan sistem manajemen mutu atau panduan mutu didasari mulai dari adanya regulasi kebijakan. Kemudian setiap lembaga pendidikan memiliki SMM, sistem manajemen mutu, memiliki dokumen-dokumen mutunya. Tentunya antara jenjang pendidikan sekolah dasar, SD, SMP, atau mungkin SD sendiri, SMP sendiri, sampai dengan nanti SMA, bahkan perguruan tinggi, SMM-nya berbeda. Mengapa Ibu? Karena memang disesuaikan dengan tujuan dari proses pembelajaran setiap jenjangnya itu. Jadi kalau SMM untuk yang di sistem pendidikan dasar dan menengah, itu kebanyakan itu ada dokumen panduan mutu, manual mutu, prosedur mutu, dan itu dalam bentuk tulis dari salah satu TKM itu biasanya berbentuk diagram flowchart seperti itu. Jadi contohnya seperti ini yang biasanya untuk SD sama SMA, Bapak Ibu. Jadi dokumen-dokumennya ini lebih banyak dalam bentuk ini, sistemnya ini flowchart. Jadi sasaran mutu apa, dan itu tebal sekali karena apa? Setiap poin dari 8 standar itu dijabarkan berdasar klausul-klausulnya. Nah, SMM ini, dokumen SMM ini lebih menjelaskan apa? Lebih kepada alasannya, mengapa. Selanjutnya ada yang namanya prosedur mutu. Ini disebut sasaran mutu atau dokumen penjaminan mutu tingkat 2. Lebih kepada siapa, apa, kapan, dan di mana. Jadi ini berisi rangkaian kegiatan operasional laboratorium. Baik itu dari laboratorium yang ada, kemudian perpustakaan, itu termasuk laboratorium, ataupun juga unit-unit yang lain yang ada di suatu sekolah. Selanjutnya, tingkat 3 ini lebih kepada how, bagaimana. Di mana ini lebih berisi instruksi-instruksi kerja, berisi tahapan detail, operasional alat dan metode. Dan tahapan yang keempat atau tingkat keempat ini lebih kepada record ya, rekaman. Di mana ini formulir dan dokumen pendukung. Di mana ketika berbicara dokumen pendukung harus senantiasa ada hitam di atas putih atau bukti otentik. Jadi ketika Bapak Ibu berbicara penjaminan mutu, ini tidak serta-merta
harus apa yang disampaikan secara lisan, tapi semuanya ini ada hitam di atas bukti. Jadi bukti-bukti otentik itu ada. Contohnya Bu Wina melaksanakan pembelajaran semester ini berapa. Nah, itu ternyata Bu Wina itu satu semester dikasih 10 kelas. Bukti yang ada. Ini terkait beberapa dokumen-dokumennya. Jadi ada panduan mutu sebagai guiding pertama, kemudian ada prosedur mutu, jabaran yang lebih operasional, ada instruksi kerja lebih operasional lagi, dan dokumen-dokumen tersebut sebagai salah satu wujud dari penjaminan mutunya. Apakah dari yang sudah terpaparkan dalam SMM sistem penjaminan mutu itu benar-benar ada, benar-benar dilakukan? Kalau ada dan dilakukan, buktinya seperti apa? Nah, itu terkait dengan beberapa hal tentang mutu. Selanjutnya, minggu kemarin juga saya sudah menjelaskan bahwa dalam penjaminan mutu itu ada SPMI dan juga SPME. SPMI ini penjaminan mutu internal, di mana perguruan tinggi yang bersangkutan, atau kalau dalam sistem persekolahan, sekolah yang bersangkutan, dan penjaminan mutu eksternal ini lebih dikelola oleh BAN PT atau BAN SM ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah kalau sistem persekolahan, dan PT untuk perguruan tinggi. Di mana ada akreditasi internasional, badan sertifikasi ISO, kemudian ada Coalition Asia atau QS Asia, dan juga ada lembaga-lembaga lain. Jadi kalau misalkan di Asia ini lebih banyak menggunakan AUNQIE, tetapi kalau di Eropa, terutama di Jerman itu menggunakan ISIN. Kemudian nanti di negara lain itu ada standar-standar kualitasnya yang berbeda. Dari standar mutu atau penjaminan mutu secara global menggunakan apa? Saat ini untuk dunia pendidikan ini lebih banyak menggunakan QS-WUR. Jadi Quarles-Simon World Class University Ranking, dan yang juga dikeluarkan oleh The Times Higher Education. Di bawahnya itu ada for ICU, ada Webometric, dan ada berbagai standar-standar internasional lainnya. Tetapi yang banyak digunakan sebagai salah satu yang menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu bermutu adalah menggunakan QS-WUR. Nah, selanjutnya di lingkaran kecil ini ada sistem penjaminan mutu internal. Jadi sistem penjaminan mutu internal ini bukan hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di perguruan tinggi. Jadi setiap satuan pendidikan pasti ada yang namanya perencanaan. Selanjutnya ada pelaksanaan, kemudian ada audit atau evaluasi. Apakah dari hal yang sudah direncanakan pelaksanaannya sama atau berbeda? Bagaimana, apakah sudah memenuhi standar atau belum? Nah, di situ dilakukan audit atau evaluasi. Selanjutnya, dari hasil audit atau evaluasi ini, ketika memang melebihi dari standar atau sudah memenuhi standar, maka mutu baru ditingkatkan mutunya. Nah, setelah hal itu dilakukan, maka dilakukan pemetaan lagi untuk langkah perbaikan secara continuous improvement. Sedangkan di panah-panah yang berwarna oranye ini, dalam sistem penjaminan mutu eksternal, penjaminan mutu eksternal atau SPME ini didasarkan pada evaluasi pencapaian mutu, penetapan standar mutu, dan juga pembuatan strategi peningkatan mutu. Jadi kalau dalam sistem perguruan tinggi itu menggunakan PPEP. Apa Bu? Itu ada dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi itu ada ini pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian ada pengendalian sampai ada pengembangan. Jadi ketika sudah dievaluasi, ketika kurang, berarti kan harus dikendalikan, dilakukan perbaikan. Ketika sudah memenuhi sesuai standar yang ada, perlu ditingkatkan. Kalau sudah melebihi dari standar yang ada, itu perlu dikembangkan. Jadi menggunakan PPEP kalau untuk perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk pemerintah atau pemerintah daerah, pemetaan mutu sekolah ini perlu, kemudian perencanaan peningkatan mutu, fasilitasi pemenuhan atau peningkatan mutu, kemudian inspeksi pelaksanaan penjaminan mutu. Contoh konkretnya Ibu Romlah ya, selaku dari Dinas Pendidikan. Nah, itu tentunya sudah memiliki data-data sekolah-sekolah mana sih di Kota Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo yang memang mutunya ini dianggap bagus, mana yang sedang, mana yang kurang, dan sebagainya. Selanjutnya untuk badan akreditasi atau lembaga akreditasi ini bukan hanya melakukan audit mutu, tetapi juga menetapkan akreditasi, seperti itu. Jadi kalau dalam sistem pemerintahan atau secara legal formalnya kita melalui BAN PT untuk perguruan tinggi, atau BAN S atau M untuk jenjang atau sistem persekolahan,
Untuk audit mutu eksternal ini juga bisa dikeluarkan oleh lembaga non pemerintahan, contohnya ISO. Karena ISO ini pada dasarnya itu kan dibuat awalnya sejarahnya kan di Jenewa, Swiss. Awalnya bukan untuk pendidikan, tetapi lebih kepada perusahaan manufaktur yang kemudian dikembangkan ke dunia pendidikan. Di antaranya ISO itu apa? Karena klausul-klausulnya lebih rinci dibanding standar yang ada. Maka dari itu, banyak perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang bukan hanya berdasar 8 standar nasional pendidikan di sekolah, tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang memang juga mengakomodasi dari ISO ini. Karena secara klausul itu memang langkah-langkahnya lebih detail, lebih benar-benar tataran operasional sekali, seperti itu. Nah, selanjutnya SPMI dan SPME ini tujuannya ini untuk membangun mutu. Karena apa? Esensinya ketika mutu itu sudah terbangun, pasti nanti akan mampu membangun yang namanya quality culture atau budaya mutu. Di mana budaya mutu ini didasarkan pada pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan standar dikti untuk perguruan tinggi. Namun ranahnya sama, baik itu di jenjang persekolahan atau sistem persekolahan maupun sistem perguruan tinggi, ini senantiasa melalui atau mengoptimalkan 3 ranah pendidikan, yaitu kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik, di mana teori tersebut dikemukakan oleh Bloom atau lebih dikenal dengan Bloom taksonomi. Sedangkan kalau menurut Bapak Pendidikan Negara Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu melalui cipta, rasa, dan karsa. Kemudian untuk membangun mutu itu perlu apa, Ibu? Perlu dilakukan secara continuous improvement atau kaizen itu sendiri. Artinya, kegiatan penjaminan mutu itu tidak hanya terhenti di 1 semester, di 1 tahun, tetapi juga di tahun-tahun selanjutnya. Agar apa? Agar dalam prosesnya mutu ini benar-benar terjamin secara optimal. Nah, itu beberapa hal terkait materi hari ini. Lebih banyak ke penjaminan mutunya dibanding ke supervisinya, karena apa? Supervisinya memang sebagai salah satu langkah awal untuk menghasilkan output outcome yang berkualitas. Kalau sudah berkualitas, tentunya perlu adanya penjaminan mutu agar mampu menghadirkan customer satisfying dan juga public trust bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Itu materi untuk hari ini. Silakan hari ini kita diskusi. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan kondisi saat ini terkait kualitas pendidikan, atau mungkin langsung nanti kita brainstorming. Jadi hari ini ada beberapa brainstorming dari saya. Demikian Bapak Ibu, silakan. Oh, ini ada Pak Abdul Aziz ya. Pak Abdul Aziz dulu linier. Halo? Memimpin saja, tetapi juga sebagai edukator, kemudian sebagai motivator, kemudian sebagai administrator, supervisor, leader, inovator, dan juga manajerialnya. Nah, ketika terkait dengan pelaksanaan supervisi, ini memang selalu menjadi problematika yang sangat menarik untuk dipilih. Karena apa? Karena kadang panduannya yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengawas itu terlalu kaku atau terlalu baku. Sehingga karena panduan yang terlalu baku, ketika dalam proses pelaksanaan di setiap sekolah yang memiliki kondisi, situasi, kemampuan guru yang berbeda, itu sering menimbulkan tantangan-tantangan baru atau permasalahan-permasalahan baru itu muncul. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, alangkah baiknya ketika dalam suatu lembaga pendidikan ini dilakukan kegiatan supervisi itu secara terjadwal, itu yang pertama. Pelibatannya tidak harus melibatkan dinas, seperti tupoksi yang memang seharusnya selalu ada pengawas yang memang ditunjuk dari dinas untuk menjadi salah satu pembina di beberapa sekolah. Biasanya setiap wilayah kan seperti itu. Nah, tetapi juga peran seorang pemimpin sebagai figur emaslim ini benar-benar diterapkan. Tapi kan tidak mungkin Ibu, karena keterbatasan pekerjaan, belum lagi nanti kita ngurusi administrasi, ngurusi ngajar di kelas, dan sebagainya. Nah, ini alangkah baiknya ketika dalam pembagian kewenangan, itu memang mulai di awal itu, sasaran mutunya, ketika memang konteksnya ingin meningkatkan mutu lembaga, itu sudah jelas. Jadi bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah maupun wakil-wakilnya, tetapi untuk guru-guru yang memiliki kualifikasi tertentu, baik itu masa lama kerjanya atau kualifikasi keahlian lainnya, itu dijadikan sebagai coordinating dalam unit-unit kecil terkait penjaminan mutunya. Dan nanti dari guru-guru yang masuk ke dalam unit-unit kecil itu nanti sebagai salah satu dari
peer supervision yang dapat melakukan pelaksanaan supervisi antar teman sejawat. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, kadang itu guru kalau langsung didatangi pengawas itu grogi yang ada. Itu deg-degan. Akhirnya kalau sudah deg-degan, pada saat menjelaskan materi pun kadang malah unfokus seperti itu. Aslinya gurunya sudah bagus, tetapi karena mentalnya kurang siap, karena takut khawatir disalahkan dan sebagainya, justru apa yang sudah direncanakan matang itu tidak mampu dikendalikan dengan bagus. Nah, biasanya guru-guru seperti ini akan merasa nyaman ketika cerita dengan teman sejawatnya. Di mana tentunya ketika membentuk coordinating unit-unit untuk supervisor ini, peer supervision ini juga tentunya harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga bagaimana dedikasi dari supervisor per unit ini tadi. Nah, ketika seorang guru sudah mulai merasa nyaman, berani menceritakan kekurangan-kekurangannya, nanti treatment yang diberikan itu nanti akan lebih mengena. Sehingga ketika treatment sudah mengena dalam proses pembelajaran ini, guru tersebut mampu refleksi secara bagus. Saya pernah melakukan penelitian di perguruan tinggi dan juga sekolah. Saat itu saya meneliti di Surabaya. Itu memang kebanyakan ketika yang didatangkan ini kepala sekolahnya, yang mensupervisi kepala sekolah, atau pengawas, guru-guru itu merasa nggak nyaman, takut salah, kemudian merasa nggak percaya diri, takut dengan pikirannya sendiri gitu. Akhirnya dia untuk menunjukkan kompetensi dirinya ini merasa terkendala. Namun berbeda ketika yang supervisi ini dilakukan oleh teman sejawat melalui peer supervision ini, beliau merasa lebih nyaman. Karena apa? Karena meskipun dia banyak kekurangannya, yang tahu hanya temannya, nggak sampai pimpinan. Karena masih banyak pemikiran-pemikiran guru saat ini bahwa supervisi ini bukan sebagai pemberian bantuan, tetapi lebih kepada pengawasan, di mana indikasi inspeksi mencari-cari kesalahan ini masih menjadi salah satu momok dari para guru ini. Terutama di guru-guru di daerah-daerah itu ya. Kemarin saya sempat mensupervisi di beberapa sekolah SD di Malang Kabupaten. Itu ketika kami datang itu kaku, wajahnya pucat, bahkan ketika menjelaskan itu gemetaran. Saya yakin itu bukan pertama kalinya beliau mengajar, tapi karena mungkin ketidaksiapannya saja. Nah, tentunya ketika menjadi seorang pemimpin, alangkah bagusnya ketika ada coordinating per unit-unit terkait dengan kemampuan mengajar guru sebagai pelaksana supervisi itu sendiri. Itu mungkin saran yang bisa saya berikan Pak Dino, karena memang ketika berbicara supervisi, ini masih banyak mindset guru-guru ini yang masih berpikir bahwa supervisi ini lebih kepada pengawasan. Jadi kalau ngajarmu salah, ya kamu salah, nilaimu nggak bagus, kamu nanti untuk kenaikan pangkat susah. Nah, itu mindset yang masih banyak dipercaya oleh guru-guru. Padahal esensinya, supervisi ini merupakan pemberian bantuan pembinaan terhadap bagaimana cara guru untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Demikian Pak Dino. Tinggi mungkin kembali bahwa SPMI itu kan jadi salah satu hal yang harus mutlak dimiliki oleh perguruan tinggi. Sehingga kalau memang itu betul-betul dijalankan, karena itu berupa sistem, kan di dalam sistem pasti ada dari mulai strukturnya dan lain sebagainya, itu akan bisa dijalankan terutama oleh pimpinan perguruan tinggi, terutama sekali. Itu menurut saya. Memang pada pelaksanaannya yang mungkin yang menjadi masalah. Kalau saya pribadi, saya kadang melihat memang institusi pendidikan tinggi di Indonesia lebih cenderung ke akreditasi oriented. Jadi, ya, benar itu. Benar Ibu itu. Iya. Sehingga standar minimal itu kalau udah terpenuhi udah lega gitu. Bukan berpikir untuk lebih meningkatkan lagi. Terutama kalau di daerah Ibu. Maksudnya institusi-institusi kecil yang jauh lebih banyak daripada institusi besar gitu. Dan swasta sayangnya juga. Saya cukup sedih juga sebenarnya karena juga mengalami bahwa satu memang yang paling penting visi dari pimpinan lembaga tersebut. Apakah hanya sampai memenuhi standar akreditasi baik institusi maupun prodi, ataukah melebihi yang memang harapannya kan melampaui standar dikti. Tapi kenyataan di lapangan boleh dicek
ketika sudah tercapai akreditasi prodi dan institusi itu sepertinya kembali lagi begitu. Itu kenyataan dan memang kesedihan juga dengan berbagai macam faktor, apalagi mungkin SDM sekali lagi menjadi permasalahan. Saya setuju betul bahwa yang sangat perlu diawasi memang adalah SDM, guru atau dosen. Memang harus sabar. Saya beberapa referensi membaca, kata kuncinya adalah sabar. Saya mungkin mau bertanya ke Bu Rara terkait World Class University yang sekarang digaung-gaungkan. Itu pengalaman Ibu karena kebetulan Ibu mengambil itu sebagai disertasi dan juga fokus Ibu. Apakah memang bisa kita capai itu? Maksudnya kalau institusi besar pun sudah susah payah, bagaimana yang kurang lebih 4.000 ini sekian persen itu kan sebenarnya lebih kecil, swasta, kemudian masih juga bekerja keras dalam mencoba menjamin mutu internal dan nasional begitu. Kalau pengalaman Ibu, salah satu mungkin internasionalisasi memang sudah mulai di mana-mana kita jalankan ya Bu ya. Tapi esensi internasionalisasi akhirnya kepada MOU. Kalau MOU udah dapat, sekian banyak MOU selesai. Gitu. Kan kemudian mau exchange juga biaya tidak ada begitu. Jadi sebenarnya kenyataannya memang tidak semudah itu kan untuk bisa internasional, apalagi world class university. Mungkin Ibu bisa sharing Bu. Tadi banyak sekali sebenarnya kan Ibu bilang, saya juga baca beberapa itu standar-standar untuk bisa jadi world class university. Tapi apakah bisa ke arah sana untuk institusi kecil begitu, menengah kecil lah. Nggak bisa dibandingkan saja ITB, UI, sudah mungkin bisa kasih gambaran ke kami. Oh iya, terima kasih Bu DJ. Ini sudah fokus ke kuliah ya Ibu? Sudah tidak sambil pelatihan yang lain? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lulus, nanti tinggal traktir Bapak Ibu yang lainnya ya. Sampai Malang langsung ke Pak Dino nanti. Amin, insya Allah ya. Ibu juga. Oh iya, terima kasih. Jadi begini Ibu Adi, memang ini masih menjadi polemik, permasalahan dan sebagainya. Karena ada beberapa pakar-pakar pendidikan ini yang justru khawatir. Ketika perguruan tinggi ini mencapai world class university, nilai-nilai filosofis negara kita itu terkikis. Jadi nilai-nilai ideologis, falsafah ini mulai terkikis karena sudah tergempur dengan arus hegemoni yang semakin pesat untuk menjadi global ini. Nah, pada dasarnya ketika berbicara world class university ya, sebenarnya itu peluang terbuka untuk semuanya. Baik itu perguruan tinggi negeri, swasta, baik di kota besar maupun di daerah-daerah terpencil. Namun kembali lagi, karena banyaknya faktor, baik itu kesiapan sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, aksesibilitas, fasilitas, dan juga komponen-komponen yang lainnya, untuk mampu benar-benar mengokohkan dirinya menjadi world class university ini memang perlu yang namanya ibaratnya kalau istilah Jawa, kaki dipakai kepala, kepala dipakai kaki. Jadi nggak karu-karuan gitu, usaha dan prosesnya. Saya menyampaikan ini karena berdasar dari penelitian saya di UGM. Pada dasarnya UGM sama UI itu lebih unggulan UI di beberapa sektornya, di beberapa bidangnya. Tapi mengapa justru UGM sebagai salah satu atau satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang justru mampu meraih world class universitasnya terlebih dahulu dibanding UI maupun perguruan tinggi yang lain, di mana pada tahun 2016 Ristek Dikti itu kan ada 10 perguruan tinggi ya, salah satunya UI, UGM, UNER sampai ke UB. Nah, mengapa yang sebelumnya UGM hanya dalam posisi 3 dari yang terbaik justru menjadi posisi pertama? Ternyata ada kiatnya yang dilakukan. Awalnya UGM sempat pesimis juga bisa mengejar ketertinggalannya. Tetapi apa? Ternyata mutunya itu tidak serta-merta dikelola oleh penjaminan mutunya saja. Di sana ada yang namanya PJM, Pusat Jaminan Mutu. KGM, nama lainnya juga. Nah, ternyata mutu itu mulai diinternalisasikan melalui nilai-nilai yang memang dipercaya, yang memang dipegang kuat oleh
seluruh warga UGM, yaitu melalui Ginong Pratidina. Jadi itu salah satu falsafah nilai-nilai dasar pengelolaan perguruan tinggi di UGM. Nah, dari falsafah nilai Ginong Pratidina ini kan artinya tiada hari tanpa melakukan kebaikan. Ini merupakan salah satu, kalau kita berdasar sejarahnya, itu merupakan salah satu sumpah dari Mahapati Gajah Mada, yaitu Pati pada zaman pemerintahan era Majapahit saat itu. Nah, Ginong Pratidina ini sendiri memiliki arti tiada hari tanpa berbuat baik. Jadi setiap hari ini harus senantiasa ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, dari situ itu yang mulai mendasari bahwa setiap warga dari Universitas Negeri Gajah Mada atau UGM ini memang benar-benar ini sudah mampu mendarah daging menjadi komitmen yang memang harus dipegang. Dan itu dikelola mulai dari tingkat departemen atau tingkat prodi, program studi, kemudian jurusan, fakultas, sampai ke tingkat universitas. Nah, di samping itu juga melalui pengelolaan unit-unit yang ada di sana. Jadi di sana itu unit-unitnya itu marginal, tapi masih komprehensif dalam satu naungan terkait penjaminan mutu. Ada nanti unit terkait ekstrakurikuler, ada nanti bidang kerjasama, ada nanti informasi, ada nanti kajian riset, ada nanti kajian filsafat, ada nanti kajian nilai, dan sebagainya. Nah, di sana ini nanti baru dirumahkan dalam penjaminan mutunya. Ini berbeda ketika saya temukan di UNER, di UB, di UI, di ITB berbeda. Mereka lebih banyak yang bekerja ya dari penjaminan mutunya. Pelibatannya pun hanya sekedar katakanlah formal, struktural saja. Tetapi untuk kesadaran tentang peningkatan nilai ini belum terlalu dirasakan atau komitmennya belum terlalu dimiliki. Nah, ternyata perbedaannya UGM ini sudah mampu mendarah daging. Jadi dilihat atau enggak dilihat atasannya, diawasi atau tidak diawasi, mereka bekerja sesuai dengan standar, bahkan kalau bisa melebihi standar. Contohnya TU, pembuatan surat izin penelitian. Kalau di UM jangan ditanya, S1 bisa seminggu, 2 minggu itu. Nah, tapi kalau di sana itu dalam hitungan jam selesai. Karena apa? Karena petugas yang membuat surat itu memang benar-benar didasarkan mutu. Jangan sampai pekerjaan hari ini kita selesaikan besok. Iya, kalau kita masih punya usia, kepercayaan mereka seperti itu rata-rata. Kalau tiba-tiba nanti malam Tuhan mengambil nyawa saya, berarti saya masih punya tanggungan pekerjaan. Nah, itu dari hasil wawancara mendalam saya kemarin terkait mengapa sih kok bisa membangun mutu yang luar biasa berkarakternya. Nah, sedangkan di perguruan tinggi lain, kalau pekerjaan hari ini nggak selesai, ya sudah dikerjakan besok. Kan juga nggak ada yang mengawasi. Bahkan penilaian beban kerja dosen itu pun hanya 1 semester sekali. Tidak harus tiap hari. Nah, ini yang membedakan. Ternyata nilai-nilai yang dipandang, yang dipegang oleh UGM ini memang sudah mampu benar-benar meresap. Sehingga tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya supervisi, ini mereka tetap segala sesuatunya based on quality. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah mungkin Ibu bahwa perguruan tinggi yang dalam kategori bisa dikatakan sedang bertumbuh, apalagi swasta, itu bisa? Kalau dikatakan bisa, saya yakin bisa. Namun kita realistis juga, banyak hal yang harus kita persiapkan, bukan hanya dari segi biaya maupun tenaga. Karena apa? Mohon maaf, ketika perguruan tinggi swasta ini kan harus bertarung di tingkat kopertis dulu, per wilayah kan. Ada wilayah 1, 2, 3 sampai berapa itu. Nah, bertarung di wilayah kopertis. Dari kopertis baru nanti ditarungkan ke yang wilayah ini, yang kementerian langsung dengan PTN itu baru nanti akan dinilai lagi. Dan itu tidak menutup kemungkinan banyak juga perguruan tinggi swasta itu yang telah berhasil meraih World Class University. Kalau 3 tahun sebelumnya itu ada Universitas Muhammadiyah Swasta, UMS, Surakarta, mohon maaf, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saat itu dia masuk ke 10 besar yang didanai, yang diprioritaskan Dikti untuk mencapai WCU. Dari segi apanya? Ternyata dalam WCU itu tidak hanya dari satu segi, banyak segi yang lain. Tapi UMS ini berhasil ketika memang dari segi pengelolaan sarpras dan pengembangan karir dosennya ini bagus. Tapi ternyata tahun selanjutnya dia tidak bisa mempertahankan posisinya, kegeser BINUS, Bina Nusantara.
Nah, karena apa? Karena internasionalisasi, program-program internasionalisasi BINUS ini bagus, pengelolaannya bagus. Tapi jangan lupa bahwa ada komponen lainnya dalam World Class University. Sebenarnya kalau kita mengacu pada dasar-dasar indikasi klausul-klausul setiap sistem penjaminan mutu itu berbeda. Baik itu yang dikeluarkan Kiesbur, DE, AUNKIE, dan sebagainya itu ada perbedaan. Tapi setelah saya menelaah dari 10 sampai 15 sistem penjaminan mutu internasional di berbagai belahan dunia, itu ternyata hanya ada 4 hal yang pokok. Apa itu, Bu? Yang pertama, terkait dengan teaching, kualitas mengajarnya. Yang kedua, risetnya. Yang ketiga, internasionalisasinya. Dan yang keempat, employee-nya, SDM-nya. Nah, keempat ini merupakan pokok yang ada di semua standar internasional. Nanti di Webometric ini lebih banyak ke situs-situs yang bersifat risetnya. Nanti di Kiesbur ini lengkap, tapi persentasenya berbeda. Riset paling tinggi, kedua apa, ketiga apa. Nanti di DE ini ternyata justru akademiknya, teachingnya yang lebih tinggi. Nah, ternyata ini memang mereka memiliki perbedaan persentase yang harus dipenuhi, standar yang harus dipenuhi, tapi tetap 4 poin ini yang menjadi dasarnya dalam standar World Class University atau standar internasional. Nah, ketika Indonesia atau UGM ini mewakili Indonesia dalam World Class University, apakah yakin Ibu hasilnya 4-empatnya sudah bagus? Tidak. Karena apa? Dari keempat ini sebenarnya yang sudah sesuai dengan standar internasional itu baru 2 di UGM. Yang 2 masih nilainya sekitar 1,7. Bahkan itu sangat memprihatinkan kalau dipandang dari dunia internasional. Tapi ternyata yang 1,7 di Indonesia ini aja masih yang paling baik loh ini di Indonesia. Gitu. Jadi ketika kita mau degree comparison dengan perguruan tinggi di luar sana, karena yang pertama kebijakannya berbeda, kondisinya berbeda, dan tingkat kesiapan SDM-nya, mentalitas terutama berbeda. Di sana untuk kompetisinya, ambisiunitasnya tinggi, tapi orang Indonesia terlalu banyak, bahkan dalam konteks terlalu lunak. Jadi ketika ada hal-hal baru atau ada temennya yang lebih ingin tercapai dulu, ya sudah, kamu dulu, setelah itu saya. Nah ini, hal-hal seperti ini. Jadi untuk motivasi berprestasinya ini yang seharusnya perlu untuk ditingkatkan. Dan memang ini menjadi hal yang miris, hal yang menyedihkan ketika penjaminan mutu itu hanya sekedar mengejar akreditasi A. Dan bahkan dalam proses mengejar atau memperolehnya ini banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hanya apa? Hanya untuk memperoleh prestis. Sedih, Bu Rara, sedih banget saya. Ketika saya mengaksesori di suatu sekolah itu saya kayak merasa kayaknya nggak berguna deh apa yang saya sampaikan. Karena kita sudah ngajari jujur, ngajari ini, tetap aja. Karena apa? Feedbacknya kembali lagi. Kalau sekolahnya ini akreditasinya tidak A katakanlah, atau dipertanyakan, pasti nanti animo masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah itu juga menurun. Karena dilihat dari akreditasinya. Sebagai salah satu sistem di sini, sistem kapitalis tidak terlepas ya di pendidikan di Indonesia, di mana kalau akreditasinya bagus dianggap bagus. Bahkan itu sebenarnya kalau kita mau menelaah secara mendetail, tidak semuanya yang bagus itu juga bagus. Pasti ada beberapa hal yang memang harus dioptimalkan. Nah, masalah yang sekarang terjadi juga, Bu, akreditasi ini yang penting saya dapat A. Jadi ketika akan akreditasi, bingung hubungi ini alumninya. Terus kemudian ketika apa bingung mencari ini, itu realistis dan itu banyak terjadi dan ini kadang kok gini ya. Nah itu seringkali menjadi pertanyaan saya, makanya saya mulai S1 tuh benar-benar menelaah. Kenapa sih sistemnya ini sudah bagus, tapi kok masih terjadi ketimpangan ya? Kembali lagi ke manusianya itu sebagai implementatornya. Coba sistemnya sudah bagus, standarnya sudah bagus, manusianya juga bagus. Meskipun nanti prestis masyarakat itu tidak langsung mengapresiasi kinerja kita, tapi paling tidak kita punya semangat untuk terus berkembang. Nah, semangat berkembang ini yang sampai sekarang ini masih belum banyak dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jadi setelah dapat akreditasi, sewenang Bu, dapat akreditasi A, layah-layah, santai-santai, jalan-jalan sak jurusan ke Bali. Itu sering terjadi. Kemudian sudah lupa dengan kualitas, standar kualitas yang seharusnya dilakukan, kembali lagi ke habituasinya.
Nah, bagaimana Bu untuk cara meningkatkan agar senantiasa berkualitas, kembali lagi ke iklim lembaga pendidikannya, iklim kerjanya seperti apa? Karena apa? Karena ketika kita berbicara kualitas, ini tidak bisa lepas dari hal-hal lain yang ada dalam lembaga pendidikan itu. Pak Dino sebagai kepala sekolah sudah kerja mati-matian, pagi, sore, siang, malam, sampai nggak tahu jam, lupa tanggal, tapi tetap ingat istri ya Pak Dino. Tetapi ketika dalam pelaksanaannya, yang kerja hanya Pak Dino. Terus kemudian sudah dapat akreditasi A lembaganya. Kemudian guru-guru yang lain, waka-waka yang lain sudah mulai melupakan standarnya. Nah itu jelas nanti ketika akan mulai reakreditasi atau pengajuan akreditasi baru, itu tentunya perlu kerja ekstra lagi. Yang baik yang memang harus continuous improvement itu. Namun continuous improvement atau kaizen ini memang belum banyak ini meresap ke jiwa raga seluruh sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Dan bahkan dari hasil penelitian saya juga, ketika saya meneliti di Tokyo University, kemudian National University of Singapore, sama dari ini 20 University dari Belanda, itu memang antara tiap perguruan tinggi ini memang memiliki keunikan khas. Nah, keunikan ini yang seharusnya dioptimalkan perguruan tinggi yang notabene atau dalam catatan belum mampu bersaing dengan perguruan tinggi sekelas ITB, UGM, dan sebagainya. Contohnya misalkan, di perguruan tinggi X katakanlah, itu dia memiliki ciri karakteristik yang bagus terkait dalam pola manajemennya. Misalkan lebih kepada pengelolaan berbasis nilai budaya lokal, tapi benar-benar think globally but act locally. Artinya berpikirnya global, tetapi dalam pelaksanaannya tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Nah, justru itu yang dalam konteks internasionalisasi saat ini dibutuhkan oleh internasional. Karena apa? Bukan sekedar MOU, tetapi sinergisasi, kolaborasi, relevansi, interchangitas ini menjadi salah satu faktor mutlak ketika kita akan menjadi salah satu sebagai akademisi dari perguruan tinggi yang berstandar world class university. Jadi memang realitasnya banyak Bu, problem-problem seperti itu. Dan banyak juga kadang mohon maaf ketidakharusan yang dilakukan. Jadi kadang biar standar ini terpenuhi, bikin sampulnya aja, dimasukkan nanti ke dalam penilaian. Ini banyak terjadi gitu. Dan itu yang kadang membuat kami riskan bahwa akreditasi kok hanya mengejar selembar kertas tanpa diikuti dengan kesungguhan hati, perubahan dalam diri sumber daya manusianya. Perubahannya seperti apa? Kaizen, filosofi Kaizen itu. Jadi senantiasa melakukan perubahan demi kebaikan, seperti itu. Itu beberapa hal yang bisa menjawab keresahan Bu DJ ya. Banyak hal yang memang ketika terkait dengan sumber daya, entah itu karena kultur yang berbeda, kesiapan mental, kesiapan kita untuk beradaptasi secara internasional yang belum, ataupun dari segi sarana prasarana ini masih menjadi kekurangan-kekurangan kita yang harus dihadapi. Tapi selama kita yakin, selama kita bisa, dan untuk senantiasa based on quality tertanam dalam diri kita, saya yakin meskipun tidak dalam waktu 10 tahun ini, tapi berapa tahun lagi kita mampu mengokoh diri menjadi world class university. Bahkan saya berharap menjadi salah satu 100 dalam list world class university yang ada di Indonesia. Karena saat ini alhamdulillah UGM sudah masuk ke 254 seperti itu. Dan ini prestasi yang luar biasa. Itu Bu DJ dari beberapa hal yang sudah saya lakukan, kemudian saya ketahui, dan hal-hal apa sih yang saat ini memang dibutuhkan oleh dunia internasional. Jadi think globally but act locally ini harus kita optimalkan terlebih dahulu. Jadi ketika hegemoni, hedonisme ini merajalela, ini jangan serta-merta membuang identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Itu Bu DJ, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya kebijakan itu ada positifnya. Positifnya apa? Karena memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Dalam beberapa hal, tentunya banyak hal yang tidak dapat memenuhi dari standar yang sudah ada. Jadi kalau ketika kita berbicara perguruan tinggi dari 8 kan sekarang ada, dari 7 sekarang ada 9. 9 itu pun dipilah. Dan di mana untuk standar yang kerjasamanya itu juga ditingkatkan. Di mana kalau kita menggunakan rentang penilaian dikti, itu kan ada 1, 2, 3, 4. Komponen paling tinggi nilainya 4.
komponen paling rendah nilainya 1 kan, kalau berdasar instrumen penilaian itu. Nah, ini dari segi positifnya karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tapi di sini juga nanti hal yang negatif ini melenakan. Artinya membuat para sivitas akademika yang mau mengajukan akreditasi ini terlena. Punya saya sudah A kok jurusannya. Jadi saya tidak perlu bekerja keras lagi. Nah, ini yang membuat efek atau implikasi negatif nanti yang ada. Karena ketika seseorang atau lembaga pendidikan sudah terlena untuk kembali bangkit ketika nanti kita benar-benar sudah normal, pelaksanaannya sudah memang sesuai dari aturan sebelumnya, ini nanti kita akan susah untuk benar-benar bangkit. Kadang orang itu kalau sudah terlena, itu ya sudah, untuk semangat bangkitnya itu memerlukan waktu dan kerja ekstra seperti itu. Nah, pandangan saya pribadi terkait dengan kebijakan ini, ada dari satu segi ini menguntungkan. Menguntungkannya apa? Karena dengan situasi kondisi seperti saat ini, jelas banyak hal-hal yang memang dalam proses pelaksanaannya ini tidak dapat terakomodir secara penuh. Tapi jangan dijadikan kelunakan sistem ini atau lunaknya kebijakan ini kemudian menjadikan kita justru demotivasi atau tidak ingin melakukan segala sesuatu berdasar based on quality tersebut. Nah, selanjutnya bagi perguruan tinggi yang sebelumnya sudah atau telah memperoleh akreditasi tapi nilainya masih kurang bagus, katakanlah B. Untuk mencapai A itu bisa dilakukan reakreditasi. Jadi kalau sebelumnya ini beberapa contoh kemarin di salah satu jurusan itu dia sebelumnya akreditasinya itu A-, kemudian mengajukan akreditasi justru B. A- itu A kurus ya maksud saya. B. Nah, kemudian akhirnya oleh pimpinan universitas diminta untuk mengajukan akreditasi. Dari B ke A, entah itu A kurus atau A gemuk, dia ini berusaha sekuat tenaga. Nah, ternyata belum sampai selesai pengajuan akreditasinya, ada kebijakan tersebut. Nah, hal apa yang dilakukan universitas atau jurusan tersebut tetap bekerja sekuat tenaga, tetap mengoptimalkan berbasis mutunya, akhirnya dia ada perolehan reakreditasi menjadi A, meskipun itu nilainya bukan A gemuk. Jadi ketika ada kebijakan itu sebenarnya ya positif negatif itu selalu ada, cuma nanti kembali lagi ke lembaga pendidikannya. Apakah akan terbuai dengan lunaknya sistem ini, atau justru rehat sejenak menelaah sistem yang ada, atau justru dia akan lebih berkompetitif lagi untuk menghasilkan atau untuk meningkatkan akreditasinya. Dan ini yang menjadi PR bersama adalah penjaminan mutu ini secara standar, ini kan memang harus benar-benar memenuhi standar yang ada, yaitu Permendikbud nomor 3 ya tahun 2020 ketika kita berbicara perguruan tinggi. Namun bagaimana Ibu ketika di lapangan masih ada yang melakukan sekedar memenuhi saja, setelah itu ditinggalkan. Nah, ini nanti berdasar informasi dari asesor Ban PT akan ada nanti entah itu di 2021 karena ini infonya masih dalam proses digodok ya, dibuat. Ini nanti akan ada semacam lisensi seperti itu. Jadi nanti ketika perguruan tinggi atau jurusan ini 3 kali atau 5 kali berturut-turut ini dapat lisensi, tetapi tidak otomatis, tetapi senantiasa akan ada reakreditasi tersebut dengan mengacu pada standar-standar. Jadi kalau kebijakannya berubah, tentunya standarnya berubah. Karena contohnya saat ini ya Bu Bina, saat ini banyak sekali yang belum bisa memenuhi 9 standar. Mereka masih terfokus pada 7 standar yang ada. Nah, dengan adanya kebijakan yang baru digulirkan itu, diharapkan dari 9 standar itu, perguruan tinggi ini memiliki waktu dari 7 standar itu mengembangkannya ke pemenuhan 9 standar itu, harapannya. Cuma masalah yang banyak terjadi, justru ini terlena, akan otomatis, jadi saya nggak perlu mengembangkan. Nah ini yang banyak terjadi. Bukan hanya di perguruan tinggi, bukan hanya di perguruan tinggi negeri ya, di swasta juga banyak yang gitu. Ah nanti aja Bu, lawang ini tuh loh masih akreditasi otomatis, punya kita sudah A kok, nanti aja wes Bu. Nah seperti ini. Nah padahal maksud adanya itu sebagai salah satu waktu, timing untuk melakukan hal yang lebih itu. Karena apa? Karena saat ini global kompetitif tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Dan salah satunya untuk mampu eksistensinya harus ada penjaminan mutu. Nah, oleh karena itu, ketika bergulirnya peraturan nomor 62 dari Ban PT, Badan Akreditasi Nasional, itu sebelumnya kan untuk penilaiannya itu kan dalam
format-format yang memang sudah dijabarkan dalam kebijakan. Tapi pada tahun 2016 kalau tidak salah, kalau tidak 15 itu mulai nanti per standar itu ada penilaiannya sendiri. Ada yang mana nanti buktinya harus diupload, ada nanti mana buktinya yang tidak harus diupload. Dan asesor juga tidak diperkenankan dari satu wilayah, tapi dari wilayah lain. Karena apa? Untuk menghindari ya itu tadi, ketika akreditasi diada-adakan, oh yang jadi asesor dari tetangga saya sendiri, teman saya sendiri, akhirnya ada kekuatan orang dalam istilahnya. Nah, saat ini itu sudah tidak berlaku. Karena apa? Karena asesor pun ketika akan visitasi itu sudah ada sumpah yang harus dilakukan, di mana nanti bukan hanya feedbacknya kebutuhannya untuk asesor, tapi juga antara hablum minallahnya dia juga seperti itu. Jadi itu beberapa hal, dan memang ketika kita berbicara penjaminan mutu sudah seharusnya standarnya baku. Tapi mengapa untuk mencapai standar baku ini kadang prosesnya ini tidak sesuai yang ditentukan. Nah, asesor di sini juga memiliki tanggung jawab yang lebih. Jangan sekedar lihat hasilnya, jangan lihat oh di sekolahnya Bu Siti Romlah ini semuanya nilainya tuh 4. Bener nggak nilainya 4? Buktinya ada tidaknya nih tugas utama asesor. Jangan sekedar percaya dari displaynya saja apa yang disampaikan, tapi telaah dulu, cerca sampai ke akar-akarnya di mana bukti otentiknya. Nah itu seringkali ketika saya asesori di PAUD ya, kebetulan saya jadi asesor PAUD, itu yang seringkali tidak PAUD dan ini ya SD itu seringkali itu tidak saya temukan. Di displaynya tuh bagus Bu, di borangnya tuh bagus, nilainya bagus-bagus, gurunya ngajar, foto-fotonya lengkap, ternyata itu ini apa ya istilahnya itu pencitraan, buktinya nggak ada sama sekali. Ketika saya minta bukti bingung, nyuruh yang lain baru mengerjakan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang tentunya menjadi PR juga, kita terlena dengan kebijakan itu atau justru kita refleksi untuk menjadikan perguruan tinggi kita ini lebih berkualitas. Itu Bu Wina pandangan saya terkait dengan kebijakan yang baru. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Wina. Bu Wina dari ini sekolah atau perguruan tinggi mana, Bu? Dari perguruan tinggi agama, Ibu. Di Batu. Di Batu. Ya. Di Batu. Berarti domisili di Batu ya, Bu Wina? Domisilinya di Blitar. Oh, di Bali, Balitar. Jadi nanti kita ke Bali, teman-teman ya, ke Balitar, kampung coklatnya Bu Wina. Iya, saya belikan kue nanti. Iya. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing lagi atau menanyakan terkait dengan sistem ya materi hari ini, monggo Bapak. Menyambung Bu Wina tadi, kami kalau lebih respect pada tetap ada proses akreditasi gitu ya. Artinya yang kami lakukan juga di samping borang, kemudian ada asesor, meskipun asesor tidak datang ke tempat kami, hanya melalui online. Daring ya. Ya, tetapi kemudian yang kami siapkan ya bukti-bukti itu. Bukti apa yang dimuatkan dalam borang itu kemudian mana buktinya itu yang kami alami begitu. Alhamdulillah. Terus yang kedua begini Bu, terkait dengan kuadran-kuadran itu Bu. Ya. Yang menurut Glickman itu. Di sana kan ada ditemukan guru yang modelnya kurang dan kurang. Misalkan begitu posisinya. Apa namanya itu? Abstraksi dan komitmen. Iya. Nah, kenapa tidak ada proses awal untuk mengeliminasi semacam itu dari awal sudah dihilangkan yang guru-guru yang macam begitu sehingga memudahkan dalam proses supervisi berikutnya gitu. Iya. Nah, kenapa teori ini ditemukan begitu atau dikenalkan kepada kita gitu. Padahal ada proses sharing dalam proses rekrutan guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dino. Nah, ini nanti akan menjadi temuan di disertasi Pak Dino ya, teori substantifnya. Kalau dalam bukunya Glickman itu ada 4 kuadran guru, Bu. Komitmennya rendah, abstraksinya rendah, jelas dia kurang atau guru drop out. Kemudian ada yang abstraksinya tinggi, komitmennya rendah, dia juga guru yang kurang. Kemudian ada yang kolaboratif, ada yang profesional. Mengapa dari awal proses rekrutmen dalam manajemen ini ya personalia atau sumber daya manusia ini kok tidak dipilih, disaring, dipilah?
seharusnya yang seperti ini kan sudah kita buang sehingga tidak bisa menjadi guru di lembaga pendidikan kita. Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Pak, dan kritis. Nah, teori itu muncul pada era ketika proses sistem rekrutmen itu sudah berjalan, tetapi dulu hanya terkait dengan kualifikasi. Kompetensi belum begitu di guiding atau menjadi salah satu prasyarat utama. Sedangkan dekade tahun 89-an sampai sekarang ini mulai ada kualifikasi dan kompetensi di mana seorang pendidik ini bukan hanya berdasar ijazahnya saja. Kalau dulu itu kan di guru SD itu PG apa ya? Apa Pak sekolah yang untuk ibu guru-guru SD dulu? IKIP? Bukan IKIP, sebelum IKIP. Apa ya, semacam sekolah guru itu. Apa Ibu? SPG. SPG, ya SPG. PGA, kalau agama PGA. Iya, kalau agama PGA. Nah, itu biasanya dulu memang sistem pendidikan itu hanya berbasis oriented atau base oriented just for qualification. Kualifikasinya punya ijazah. Tetapi untuk kompetensi itu belum. Sehingga dari qualification atau based on qualification tadi, seringkali kadang ada misteaching atau ketidaksesuaian antara guru dengan lulusannya dan yang diajarkan. Contohnya, guru bahasa Indonesia masih banyak ditemui mengajar matematika. Atau sebaliknya, guru kesenian mengajar IPA misalkan. Nah, hal-hal tersebut mengapa dulu masih sering ada? Karena memang dulu hanya berbasis based on qualification, belum sampai based on competition seperti itu. Nah, selanjutnya dengan seiring perkembangan zaman, mulai masuknya era mutu dan sebagainya, based on qualification ini ditambah dengan based on competition. Di mana beberapa dekade ini 20 tahunan terakhir ini ya sampai 40 tahunan terakhir ini dari kompetensi-kompetensi yang dimiliki pendidik itu dijabarkan lagi menjadi 4 kompetensi wajib yaitu pedagogi, kualifikasi, kepribadian, sosial dan juga profesionalnya. Nah, ketika dalam prosesnya atau sejarahnya Glickman mengemukakan itu karena memang dulu masih based on qualification saja sehingga untuk dalam tahap seleksi, penempatan dan sebagainya ini masih belum dipandang perlu untuk memetakan, melakukan skala priority terkait dengan guru-guru yang bagus. Lalu bagaimana Bu untuk menghadapi hal itu? Selanjutnya pada era saat itu kadang itu ketika proses rekrutmen, guru itu memiliki motivasi yang tinggi, memiliki motivasi untuk berkembang yang bagus. Namun entah karena faktor apa, mungkin ketidaknyamanan iklim kerja, kemudian kemampuan guru atau ada permasalahan lainnya di tempat kerja itu sehingga membuat atraksinya itu turun atau atraksinya itu mulai melemah. Sehingga dari yang sebelumnya saat penerimaan itu benar-benar itu yang ditunjukkan prestisnya, kemudian karena berbagai faktor, nah itu mulai ada penurunan. Sehingga ketika guru itu tingkat atraksinya rendah, komitmennya rendah, tentunya nanti akan berimbas dalam proses pembelajaran yang dilakukan, rendah juga. Kalau dalam proses pembelajaran rendah, pasti nanti kapabilitas peserta didiknya itu juga akan rendah. Nah, oleh karena itu, Glickman itu memunculkan bahwa ketika ada kondisi permasalahan seperti ini dalam pendidikan, maka perlu dilakukan berbagai langkah-langkah model pendekatan, yaitu melalui pendekatan yang direktif. Di mana direktif ini semuanya bersumber dari supervisor. Kemudian guru hanya tinggal mengikuti supervisor. Karena apa? Proses pembinaan, penumbuhan semangat, motivasi, dan sebagainya itu tadi. Nah, sedangkan berbeda kalau sudah yang profesional menggunakan non-direktif, supervisor hanya memberi clue saja, tapi nanti gurunya yang inisiatif mandiri untuk mengembangkan potensinya sendiri. Jadi berdasar sejarah dari yang saya telaah, saya dalami terkait dengan mengapa Glickman memunculkan seperti itu, karena memang dulu kualifikasinya, dulu untuk memilih seorang guru hanya based on qualification, di mana kadang yang ditampilkan di awal bagus, tetapi dalam kinerjanya banyak faktor lain. Nah, salah satu faktor yang saat itu dikemukakan Glickman dan juga ditekankan oleh Yoshikubo ya dari Jepang dan kemudian dari Mark Peter dari Inggris itu bahwa ketika seorang guru awalnya ini senang bekerja di suatu lembaga, tapi karena iklim kerja, karena kompensasi dan berbagai faktor lainnya itu menurutnya tidak sepadan, nah itu kadang membuat guru yang sebelumnya motivasi itu demotivasi. Nah, agar tetap menjaga motivasinya, maka perlu dilakukan supervisi. Dalam konteks itu muncullah bahwa supervisi itu sebagai upaya pembinaan, pemberian bantuan, bukan sekedar pengawasan yang mencari-cari kesalahan. Itu berdasarkan
sejarah historikalnya dari mengapa muncul yang namanya ada kuadran 1 dan 2, kemudian kuadran 3 dan kuadran 4. Dan di mana ketika kita kaitkan dengan Johari window itu hampir sama. Nah, seperti itu Pak Dino. Ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ingin di-sharingkan sebelum kita selesai jam berapa hari ini? 14.55 ya? Iya Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau bagaimana Bu nanti proses perkuliahan kita minggu depan? Minggu depan kelompok 1 kelompoknya siapa? Kelompok 1 kelompoknya siapa Bu Wina? Pak Eko ya. Pak Eko. Oke. Pak Eko sudah mempersiapkan ya. Jadi nanti untuk hasil pekerjaan, PowerPoint dan sebagainya silakan di-share ke grup WA. Terus kemudian untuk materi sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu kemarin dan nanti terima kasih Bu Wina ya sudah memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi sebagai fasilitatornya ini Bu Wina. Ini nanti kita tetap menggunakan telekonferensi seperti ini. Dan untuk tugas-tugas yang lain, terutama artikel, saya hanya sekedar mengingatkan Bapak Ibu, silakan mulai dikerjakan. Bapak Ibu boleh terkait supervisinya, terkait pendekatannya, salah satu pendekatannya, terkait penjaminan mutu, atau hal-hal lain yang memang harus dikaitkan dengan mata kuliah ini. Besar harapan kami, ya. Oke. Kalau artikel saya siap menampung, Bu. Saya pengelola jurnal. Oh gitu, Ibu Budian Eka dari mana Budian Eka? Saya dari STKIP PGRI Bangkalan. Oh, STKIP PGRI Bangkalan. Ah, Jadi ya. nanti ya, terima kasih Bu Dianeka. Jadi Bapak Ibu yang nanti mungkin ingin artikelnya dipublish langsung nanti bisa menghubungi Bu Dianeka ya. Dan ini free ya Bu ya, kan untuk teman seangkatan sendiri. Ada yang free, ada yang berbayar, mungkin. Nanti yang free aja Bu untuk teman-temannya. Oke, untuk tindak lanjut itu nanti silakan langsung ke Bu Dianeka ya, Bapak Ibu. Dan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu angkatan 2020. Saya harap nanti satu angkatan masuknya bareng, lulusnya bareng, 3 tahun selesai semua. Yang sudah Amin. dibagi promotornya, silakan mulai ancang-ancang, mulai direncanakan nanti penelitiannya seperti apa. Karena pada semester berikutnya kita sudah ada yang namanya seminar proposal, semester 3 Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi ketika seminar proposal itu upayakan semua data ini sudah melakukan studi pendahuluan sehingga ketika dipatahkan seperti apapun Bapak Ibu tetap bisa kokoh tanpa roboh seperti itu. Dari itu nanti didalami lagi ke studi pendahuluan untuk diajukan ujian kualifikasi baik lisan maupun tulis. Kalau sudah segera nanti yang Skopus dikerjakan, kemudian kelayakan dan juga ujian sidang, kemudian memperoleh gelar doktornya. Jangan berpikir gini, Bu, satu masuk UM itu susah, Bu. Izinnya itu susah.